Dan ya teman-teman, itulah yang jadinya membuat modus ini tuh jadi berbahaya gitu loh teman-teman. Dia tuh nggak menyerang orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi yang diserang tuh adalah kebiasaan kerjanya orang teknis gitu loh. Yang tadi saya udah bilang, kebanyakan dari kita tuh dengan hal seperti itu tuh udah autopilot gitu kan. Kita tuh kan udah biasa namanya clone repository. Itu juga misalnya udah biasa ngejalanin npm install, yarn install gitu ya teman-teman ya. Terus juga kita udah sangat-sangat terbiasa kayak misalnya melakukan docker compose gitu kan. Terus juga ngebuka folder project di VS Code. Sampai akhirnya kita tuh menekan trust di VS Code. Itu tuh udah kelihatannya kayak hal yang normal aja gitu ya teman-teman ya. Karena untuk seorang pekerja tech gitu ya, seorang software engineer, misalnya juga seorang DevOps gitu ya, laptop itu kan bukan sekedar alat kerja gitu loh. Laptop itu adalah ya satu gudang akses gitu kan. Jadi apa ya, nama-nama kayak gitu kan nggak langsung mencurigakan buat kita loh. Justru ya tadi terdengar seperti assessment sungguhan gitu ya teman-teman ya. Jadi tanda bahaya pertama itu adalah misalkan ada life cycle script, itu yang paling berbahaya pertama gitu ya. Jadi dalam ekosistem kayak misalnya Node.js gitu ya teman-teman ya, itu kan ada script yang dia itu bisa berjalan otomatis gitu ya ketika dependensinya itu diinstal gitu loh. Ya biasanya itu kayak misalnya pre-install gitu, ataupun ya install aja, atau post install gitu kan, ataupun prepare gitu kan. Ya dalam project yang normal itu tuh ya sah-sah aja gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam assessment yang kecil kita harus curiga. Ini yang paling penting. Jadi assessment kecil ada gitu-gituan, kita harus curiga teman-teman. Oke, jumpa lagi dengan saya Backend Magang. Saya ambilan keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin lowongan kerja remote yang palsu. Jadi gini teman-teman, tentunya di era sekarang gitu kan, ekonomi lokal kita lagi ya nggak jelas seperti ini gitu ya, teman-teman juga merasakan. Dan tentunya banyak dari kita mencoba cari kerja remote yang di luar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai seorang software engineer dan sedang cari remote job working gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ tuh kita perlu hati-hati terhadap satu kalimat ini, itu adalah please clone this repository and run it locally. Kenapa seperti itu? Karena ini teman-teman, tentunya itu terdengar normal buat kita sebagai seorang software engineer gitu ya, terdengar seperti ya kita dikasih technical assessment biasa gitu ya. Tapi di era sekarang itu ya kalimat itu tuh bisa jadi awal dari sebuah penipuan. Karena lowongan remote palsu gitu ya untuk para software engineer tentunya nggak yang minta uang, nggak yang minta bayaran administrasi gitu ya. Karena itu tuh terlalu kasar gitu, terlalu mudah untuk dicurigai. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah ya itu tuh ketika sesuatu itu lebih halus gitu. Kayak kita tuh kan dikasih repo, dikasih readme yang jelas gitu kan. Terus juga dikasih instruksi-instruksi yang masuk akal ya. Dalam arti di sini kita biasanya kan dikasih technical assessment gitu ya. Jadi kayak misalnya kalimat halusnya tuh clone project ini gitu ya. Terus juga kayak install dependensi, buka di VS Code, running projectnya gitu ya. Terus juga fix nih ada bug-bug kecil di situ. Terus juga ya nanti kirim hasilnya gitu ya. Dan ya karena kita nih developer, ya hal seperti itu tuh udah saking sehari-harinya, kebanyakan kita nggak pakai mikir, udah autopilot aja di situ masalahnya. Jadi gimana pembahasannya? Simak video sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama seperti ini teman-teman. Namanya technical assessment yang take home gitu ya, itu tuh kan sudah biasa lah kita itu dalam proses perekrutan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari kita tuh tentunya nggak merasa lagi ditipu, ngerasanya lagi dites aja, lagi diuji aja gitu ya. Padahal ya dalam beberapa kasus yang diuji itu bahkan jadinya itu bukan kemampuan codingnya kita gitu ya teman-teman ya. Yang lagi diuji itu adalah seberapa cepat kita itu mau menjalankan suatu kode-kode asing di laptop utamanya kita. Dan ya itu yang jadi masalahnya itu di situ gitu ya teman-teman ya. Karena untuk seorang pekerja tech gitu ya, seorang software engineer, misalnya juga seorang DevOps gitu ya, laptop itu kan bukan sekedar alat kerja gitu loh. Laptop itu adalah ya satu gudang akses gitu kan. Di situ tuh ada SSH key gitu ya, terus juga ada GitHub token, ada cloud credential, terus juga ada environment variable gitu kan. Terus juga ada browser session, ada password manager artifact gitu ya. Terus juga ada credential database misalnya tuh kan.
terus juga kayak akses key gitu ya, akses key ke CI/CD gitu, terus juga saya sampai akses ke repository kantornya kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, ketika yang namanya asesmen palsu itu akhirnya berhasil ngebuat kita itu menjalankan suatu kode-kode yang berbahaya, yang mereka incar itu sebenarnya bukan laptop pribadi kita ini gitu ya. Yang mereka incar itu adalah sebuah pintu masuk gitu loh. Jadi teman-teman, dalam cyber security kita perlu paham satu konsep namanya initial access. Maksudnya gimana? Jadi initial access itu adalah titik pertama ketika penyerang itu akhirnya itu berhasil masuk ke sistemnya si korban. Nah, dulu itu yang namanya initial access itu kan datang dari kayak misalnya email phishing gitu ya, terus juga kayak misalnya attachment palsu, terus halaman login palsu gitu ya. Nah, sekarang ya khususnya untuk para software engineer, initial access itu ya bisa datang dari sesuatu yang terlihat jauh lebih profesional, itu tadi technical assessment gitu loh, yang dipakainya tuh take home gitu ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, itulah yang jadinya membuat modus ini tuh jadi berbahaya gitu loh teman-teman. Dia tuh nggak menyerang orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi yang diserang itu adalah kebiasaan kerjanya orang teknis gitu loh. Yang tadi saya udah bilang, kebanyakan dari kita tuh dengan hal seperti itu tuh udah autopilot gitu kan. Kita tuh kan udah biasa namanya clone repository. Itu juga misalnya udah biasa ngejalanin npm install, yarn install gitu ya teman-teman ya. Terus juga kita udah sangat-sangat terbiasa kayak misalnya melakukan docker compose gitu kan. Terus juga ngebuka folder project di VS Code. Sampai akhirnya kita tuh menekan trust di VS Code. Itu tuh udah kelihatannya kayak hal yang normal aja gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya semua itu kan ya seperti kita udah sering lakukan, jadi itu tuh semua workflow yang sah gitu ya teman-teman. Tapi ketika workflow yang sah ini ya dimasuki aktor-aktor jahat gitu ya, ya rutinitas profesional itu bisa berubah menjadi suatu vektor serangan, di situ poinnya gitu loh. Jadi ya ini suatu realitas yang perlu kita semua ya sadari dan berhati-hati ya teman-teman ya. Jadi lowongan remote palsu itu tidak selalu datang untuk mencuri uangnya kita, nggak selalu seperti itu. Tapi dia tuh datang untuk mencuri aksesnya kita, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua begini teman-teman. Jadi kita mulai masuk ke modusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya modus awalnya itu sangat-sangat terlihat normal gitu loh. Jadi kita tuh dihubungi sama recruiter gitu ya, bisa lewat LinkedIn, bisa lewat platform-platform freelance gitu ya teman-teman ya. Dan bahasanya itu rapi gitu, dan bahkan profilnya itu juga terlihat profesional gitu kan. Perusahaannya juga terlihat sangat modern gitu loh, kayak misalnya tuh startup AI, startup fintech, startup kripto gitu ya, ataupun SaaS global gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya itu, ini yang paling jadi menggiurkan tuh biasanya dia menyebutkan remote first gitu loh. Itu kan ya hal yang kita impikan gitu ya, untuk kerja dari rumah aja gitu ya. Lalu di situ ya nanti perkataannya ya masih normal-normal aja, kayak misalnya tuh kami tertarik dengan pengalaman Anda gitu kan, dan role ini remote, kompensasinya itu juga kompetitif gitu ya. Dan ya kita cuma butuh, ya ini yang jadi masalahnya, kita cuma butuh ya short technical assessment. Itu yang biasanya tuh modus-modusnya kira-kira kayak gitu ya teman-temannya, jadi agak hati-hati gitu ya. Nah tentunya sampai di situ itu masih masuk akal semua gitu loh. Lalu akhirnya apa? Akhirnya mereka tuh ngirimin kita repository gitu ya. Jadi kita suruh clone gitu kan. Nama repositorinya itu biasanya terlihat sangat normal gitu loh. Kayak misalnya remote backend assessment gitu. Atau misalnya tuh payment API challenge gitu kan. Ataupun kayak misalnya Next.js admin challenge gitu kan. Next.js admin panel. Ataupun crypto dashboard test gitu. Ataupun ya DevOps monitoring test gitu. Itu tuh kedengeran dan kelihatan banget sama kita tuh normal gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, nama-nama kayak gitu kan nggak langsung mencurigakan buat kita loh. Justru ya tadi terdengar seperti assessment sungguhan gitu ya teman-teman ya. Bahkan nanti di README-nya itu ya teman-teman ya, itu tuh juga kelihatannya tuh profesional gitu loh. Di README-nya ada instruksi instalasi, ada requirement, ada instruksi bug mana yang harus diperbaikin gitu ya. Terus juga ada deadline-nya di situ bahkan, terus juga ada cara submit hasilnya gitu ya. Jadi semua itu ya seperti benar-benar proses rekrutmen biasa lah ya teman-teman ya. Tapi di sini namanya seorang software engineer tuh harus benar-benar berhenti sejenak, terus mikir dan lebih hati-hati teman-teman. Karena yang namanya clone repo itu tuh bukan bagian paling berbahaya, nge-clone aja nggak apa-apa gitu loh. Yang berbahaya itu adalah ketika kita tuh mulai menjalankan sesuatu dari repo itu gitu loh. Misalnya kayak kita menjalankan npm install ataupun npm run dev, yarn install gitu kan, ataupun pnpm install, pip install gitu ya, python setup gitu ya, ataupun ya kita melakukan docker compose up gitu loh. Atau yang paling agak lebih berbahaya lagi, kita tuh
ngebuka itu di VS Code, terus VS Code itu kan udah nanya kita, ini kita trust nggak nih sama ini, dan kita pencet trust gitu loh. Jadi di titik itu tuh kita tuh bukan sekedar ngebaca ngebaca kode gitu ngomongnya teman-teman ya. Jadi kita tuh sedang ngasih kesempatan kode itu tuh buat ya berjalan di lingkungan lokalnya kita gitu ya teman-teman ya. Dan ya lingkungan lokal kita itu kan bukan tempat kosong gitu loh. Ya di laptop kita itu kan ya mungkin menyimpan ya akses-akses yang sangat sangat bernilai lah, gampangannya seperti itu. Jadi gini teman-teman, kita masuk ke bentuk-bentuk repo yang berbahayanya sekarang gitu ya. Jadi bayangin tadi kita dapat assessment gitu ya teman-temannya dengan struktur ya tadi, kayak misalnya ada readme, ada packet JSON, terus juga ada src folder, ada env example gitu ya. Bahkan ya ada script folder, ada VS Code foldernya gitu kan, dan ada docker file misalnya seperti itu. Dari luar semua itu kan tentunya kelihatan kayak project biasa gitu, apalagi kalau kita udah sering kerjain kayak gitu, udah autopilot aja gitu kan. Tapi repo berbahaya itu dia tuh nggak selalu terlihat berbahaya dari nama filenya gitu loh. Dia tuh bahayanya itu sebenarnya ada pada bagian yang dieksekusi, itu yang jadi masalah. Jadi tanda bahaya pertama itu adalah misalkan ada life cycle script, itu yang paling berbahaya pertama gitu ya. Jadi dalam ekosistem kayak misalnya Node.js gitu ya teman-teman ya, itu kan ada script yang dia tuh bisa berjalan otomatis gitu ya ketika dependensinya itu diinstal gitu loh. Ya biasanya itu kayak misalnya pre-install gitu, ataupun ya install aja, atau post install gitu kan, ataupun prepare gitu kan. Ya dalam project yang normal itu tuh ya sah-sah aja gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam assessment yang kecil kita harus curiga. Ini yang paling penting. Jadi assessment kecil ada gitu-gituan, kita harus curiga teman-teman. Curiganya gimana? Karena gini, kalau tugasnya cuma sekedar bikin API sederhana gitu kan, ya kenapa ada script otomatis yang dia tuh berjalan saat install gitu loh. Terus kayak misalnya kalau tasknya itu cuma sekedar memperbaiki bug kecil gitu ya teman-teman ya kenapa ada file setup yang nggak bisa dijelaskan nih gitu kan. Ataupun kayak misalnya kalau misalnya tasknya itu cuma ngubah UI gitu, ya kenapa project itu perlu jalanin script yang dia itu script tambahan gitu ya sebelum aplikasinya itu dibuka gitu. Nah itu kita perlu banget curiga ke arah situ gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya itu secara akademik lah ya, sebenarnya cukup sederhana. Itu adalah apakah tindakan teknis yang diminta itu relevan dengan tujuan asesmennya. Nah itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi kalau misalnya itu nggak relevan ya itu berarti red flag ya teman-teman ya. Nah selanjutnya tanda bahaya yang kedua tuh adalah gini teman-teman. Itu file setup tapi nggak transparan, itu kita juga perlu curiga gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya itu kayak ada folder script gitu ya. Nah di dalam itu tentunya ada setup file gitu kan. Lalu isinya itu sulit dibaca gitu. Jadi banyak string yang acak gitu kan. Terus juga banyak encoded text. Terus juga ada base 64 yang panjang gitu ya teman-teman ya. Terus ada eval misalnya. Terus juga kayak ada function yang namanya itu nggak menjelaskan apa-apa gitu loh. Terus juga ada koneksi ke domain-domain luar. Terus juga kayak misalnya itu ada upaya ngebaca folder home-nya user di script-nya gitu kan. Dan tentunya itu yang paling berbahaya itu kalau kita lihat ada access path yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan si assessment-nya itu gitu ya teman-teman. Itu kita patut banget curiga ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak folder SSH gitu, folder AWS, folder config gitu ya, ataupun ya browse profile, terus juga kayak misalnya itu credential store gitu ya, sampai ya ke environment lokalnya kita gitu ya teman-teman ya. Tentunya itu tadi ya sekali lagi itu sangat mencurigakan ya teman-teman, karena misalnya gini ya, assessment backend sederhana itu kan nggak butuh yang namanya private key-nya kita gitu loh. Terus juga misalnya assessment front end gitu kan, ya itu kan harusnya nggak membutuhkan browser sessionnya kita gitu ya, ataupun ya session buat DevOps gitu kan, itu kan nggak membutuhkan ya cloud credential yang pribadinya kita gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau yang namanya technical test itu tadi kita udah teliti dulu dalam scriptnya itu, di situ ada memperlihatkan menyentuh area-area yang nggak relevan gitu ya dari si task-tasknya gitu ya, yaitu bukan lagi assessment ya teman-teman ya, itu namanya adalah reconnaissance. Reconnaissance itu maksudnya apa? Itu artinya gampangnya pengintaian ya teman-teman. Jadi yang namanya penyerang itu sedang ya memetakan lingkungannya si korban gitu loh, kayak apa nih OS-nya gitu kan, ada username-nya apa, terus misalnya ada credential apa, ada token apa gitu ya, terus juga ada akses cloud apa gitu ya, ataupun juga ada wallet apa, ada repository apa, sampai ya ada peluang masuk lebih dalam tuh ke arah mana gitu. Itu yang lagi dipetakan dengan ya proses reconnaissance ini ya teman-teman ya.
Dan semua itu tuh ya bisa dimulai ya dari satu komen yang kita itu jalankan karena ya kita sedang pengen mendapatkan pekerjaan gitu. Kita lagi butuh nih ada technical assessment, ya udah kerjain aja gitu kan. Nah, itu dari situ kadang pintunya gitu teman-teman ya. Nah, tanda bahaya yang ketiga tuh gini teman-teman. Biasanya tuh adalah ya folder .vs Code gitu loh. Karena gini, ini nih paling sering luput. Banyak banget software engineer tuh nggak sadar bahwa repository itu bisa ngebawa yang namanya konfigurasi editor gitu ya. Ya salah satu itu adalah tax.json yang biasanya ditaruh di folder itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam project normal ya namanya tax.json itu ya bisa dipakai buat automation gitu kan. Misalnya kayak kita ngejalanin build, kita ngejalanin test gitu kan, ataupun kita ngejalanin lean gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi dalam repo-repo yang berbahaya ini tadi, ya konfigurasi seperti itu tuh bisa disalahgunakan gitu loh. Yang jadi masalah itu bukan VS Code-nya ya teman-teman ya. Masalah itu adalah ketika kita tuh ngebuka si repo yang asing ini tadi gitu kan, lalu kita tuh menekan ini tombol trust itu kita tekan gitu loh, tanpa kita merhatiin dulu apa yang ada di dalam situ gitu ya teman-teman, tanpa kita baca-baca dulu lah gampangannya seperti itu. Jadi tombol trust di VS Code itu tuh bukan formalitas ya teman-teman ya, sekali lagi ya tolong banget di hati-hati, itu tuh bukan cuma formalitas ya teman-teman ya, itu adalah keputusan keamanan gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita itu udah mempercayai suatu workspace ya teman-teman ya, ya beberapa konfigurasi dan automation itu bisa banget ya berjalan dengan izin yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau repo itu berasal dari ya rekruter yang belum bisa diverifikasi gitu ya, ya jangan perlakukan repo itu tuh seperti repo kantornya kita lah gitu ya teman-teman ya. Jangan perlakukan seperti project-project temen gitu lah gampangan, dan juga jangan perlakukan seperti kayak misalnya itu open source yang populer, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlakukan itu tuh sebagai objek asing yang belum diaudit dan kita perlu hati-hati. Nah, tanda bahaya selanjutnya tuh gini teman-teman ya, itu adalah dependensi yang nggak relevan. Jadi kalau assessment kecil itu kan biasanya dependensinya itu masuk akal ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya kalau backend API gitu kan ya dependensinya itu paling ya framework gitu kan, ataupun ya database driver, ataupun ya testing library gitu ya. Kalau front end misalnya dependensinya itu ya mungkin framework UI gitu kan, terus juga kayak state management gitu ya, ataupun ya testing tool gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dependensinya itu aneh-aneh gitu kan, terus juga bahkan baru dibuat gitu ya, terus namanya itu mirip-mirip package yang populer, tapi maintainernya tuh nggak jelas ya teman-teman, di situ tuh perlu maintainernya dilihat teman-teman. Jadi kalau maintainernya nggak jelas gitu ya, terus juga misalnya fungsinya itu nggak relevan lagi ya sama si assessment-nya itu berarti red flag ya teman-teman ya, kita perlu hati-hati ya teman-teman. Jadi itu tuh yang disebut sebagai supply chain risk. Maksudnya gimana? Jadi supply chain risk itu artinya adalah bahaya itu kan tidak selalu ditanam langsung di source code utamanya gitu ya teman-teman ya. Jadi bahaya itu bisa datang dari dependensi-dependensi yang akhirnya tuh kita install gitu loh. Jadi repo utamanya ya bisa kelihatan bersih-bersih aja gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kita menjalankan install gitu kan ya, project itu akhirnya menarik package-package yang lain gitu ya dari luar gitu ya teman-teman. Dan package itulah yang akhirnya itu ngebawa suatu payload gitu loh, dimana payloadnya itu berarti muatan berbahaya lah gitu kan, yang dijalankan setelah si triggernya itu berhasil dilewatin gitu ya teman-teman ya. Nah, trigger-triggernya itu apa ya? Trigger-triggernya itu ya bisa si install dependensi itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa run project, bisa build script, bisa docker compose, bisa task editor gitu ya. Bisa juga ya komen-komen tambahan yang dia tuh dikirim sama si recruiter itu ketika kita tuh mengalami kayak misalnya tuh error gitu loh. Jadi misalnya kan kalau error itu nanti kita ngubungin itu kan, nanti recruiter tuh bakal bilang coba command ini gitu, atau misalnya klik trust aja gitu di VS Code-nya gitu ya, ataupun disable warning dulu, atau juga kayak misalnya run as administrator gitu kan, atau biasanya coba saya screen nanti saya bantu gitu ya teman-teman ya. Ya kalimat-kalimat seperti itu kan ya terdengar seperti bantuan dan normal-normal aja gitu loh, tapi dalam konteks ya keamanan gitu ya teman-teman ya, itu tuh ya bisa jadi manipulasi. Jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman ya. Karena ya teman-teman ya, seorang software engineer yang tenang itu akan ngebaca, tapi kalau yang panik ya itu bakal ngejalanin aja gitu loh. Dan ya dalam cyber security, perbedaan antara ngebaca dan menjalankan aja itu tuh ya bisa bakal menjadi perbedaan antara ya keamanan dan kompromi gitu ya teman-teman ya. Jadi siapa sih yang memakai modus ini dan buat apa gitu ya teman-teman ya? Ya modus ini tuh nggak cuma dipakai sama penipu-penipu kecil ya teman-teman ya. Dalam laporan keamanan internasional yang namanya Pola Fake Software Engineer Interview ini ataupun Malicious Repository ini ya teman-teman ya, itu tuh sering dikaitkan sama aktor cyber yang lebih terorganisir bahkan ya. Jadi sebagian itu disebut sebagai ya threat actor yang dia tuh berafiliasi dengan suatu negara, itu juga
sebagian tuh dikaitkan dengan ya Korea Utara gitu ya teman-teman ya. Terus juga sebagian lain itu bisa berupa kelompok ya kriminal cyber aja yang dia itu menarget pekerja-pekerja teknologi gitu loh, terutama itu di software engineer yang dia itu dekat kayak misalnya dengan kripto, dengan fintech, dengan AI, dengan cloud gitu ya, dan juga ya ke software supply chain gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya itu bisa beda-beda ya teman-teman ya. Pertama itu ya bisa tujuan buat pencurian finansial gitu kan. Jadi software engineer yang misalnya itu di Web3, di kripto gitu kan, ataupun di fintech itu tuh bisa jadi ya targetnya gitu loh, karena kan mungkin menyimpan kayak misalnya itu wallet, private key gitu ya, terus juga exchange session gitu ya, terus juga ya akses-akses ke sistem pembayaran digital. Kalau tujuan yang kedua itu biasanya adalah pencurian kredensial ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya token GitHub, API key, terus juga cloud kredensial, terus juga signing key, SSH key, terus juga password manager artefak gitu ya teman-teman ya. Jadi semua itu bernilai karena itu kan bisa dipakai untuk masuk lebih jauh gitu loh. Nah, yang ketiga itu yang biasanya diincar itu tujuan buat supply chain kompromis gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang paling serius gitu loh. Kenapa? Kalau yang dikompromi itu adalah software engineer yang punya akses ke repositori organisasi gitu ya. Yang namanya si penyerang itu, si attacker itu, dia itu kan bisa mencoba bergerak dari ya laptop pribadi ke repositorinya kantor gitu ya teman-teman ya. Nanti dari repositori kantor tuh dia bisa gerak kemana ya, ke CI/CD-nya. Dari CI/CD-nya dia bisa masuk ke production gitu loh. Nah, nanti dari production ya dia bisa nyentuh user, nyentuh data gitu kan, dan ya nyentuh bisnisnya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Artinya, satu assessment palsu itu tuh tidak sekedar berpotensi merugikan satu orang gitu ya teman-teman ya. Dia tuh bisa menjadi ya awal kompromi terhadap ya organisasi yang lebih besar, di situ poinnya. Nah, yang keempat tuh tujuannya tuh salah satunya adalah spionase teknologi ya teman-teman ya. Jadi kalau targetnya itu kayak perusahaan AI, perusahaan fintech, blockchain, media, cloud, infrastructure provider gitu ya. Source code sama arsitektur itu kan adalah suatu aset yang bernilai tinggi ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi melihat ini sebagai ya penipuan lowongan kerja biasa aja ya teman-teman ya. Ini adalah ya operasi yang memanfaatkan ya proses rekrutmen sebagai jalur kompromi. Di situ poinnya teman-teman ya. Dan karena gini ya teman-teman ya, sekali lagi karena ini bentuknya sekedar technical assessment, ya banyak banget namanya software engineer itu menurunkan kewaspadaannya gitu loh. Apalagi ini mirip banget dengan kerjaan sehari-hari yang kita bahkan sering itu nggak pakai mikir, udah autopilot aja gitu kan. Dan bahkan ya banyak yang berpikir kalau ini tuh cuma tes, ini cuma repo kecil, ini cuma npm install, ini cuma project interview gitu ya. Padahal dalam keamanan nggak ada yang namanya kata cuma ya teman-teman ya untuk kode asing yang kita jalankan di device yang berisi ya akses-akses penting ya teman-teman ya. Jadi cara berpikir yang benarnya gimana? Jadi gini ya teman-teman, jangan cuma sekedar mempertanyakan apakah lowongan ini asli atau enggak. Jangan sampai di situ aja ya teman-teman ya. Kita perlu juga mempertanyakan apakah proses teknisnya ini aman. Kita juga perlu mempertanyakan apakah perusahaannya itu punya jejak nyata. Repo GitHub ini dari organisasi resmi nggak sih? Terus juga misalnya historic commit-nya ini wajar nggak? Kontributornya ini masuk akal atau enggak? Dependensinya ini relevan atau enggak gitu ya? Terus juga kenapa nih kok ada life cycle script? Itu kita perlu banget hati-hati. Itu juga misalnya ada nggak sih sesuatu di folder .vs code-nya tuh? Nah, itu perlu banget kita pertanyakan ke diri kita, terus kita teliti lagi dan lebih waspada ya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita bisa bisa menyimpulkan. Jadi kita tuh perlu banget mempertanyakan pertanyaan apakah kita tahu nih apa yang sedang kita eksekusi ya teman-teman ya. Karena dalam assessment palsu itu ya repositori itu bukan sekedar tempat kode ya teman-teman ya. Repositori itu adalah kendaraan, dependensi itu ya adalah umpannya gitu ya, dan namanya si script aneh itu adalah pemicu, dan ya VS Code Trust itu tuh adalah pintunya ya teman-teman ya. Dan ya kita harusnya sadari dari situ ya berarti laptop kita adalah target ya teman-teman ya. Jadi ini adalah realitas yang perlu banget kita pahamin dan kita perlu waspada ya teman-teman ya. Jadi ketika yang namanya kerja remote itu lagi semakin dicari gitu kan, technical assessment itu ya bisa berubah ya, tadi itu sebenarnya alat buat ngetes jadi alat buat manipulasi ya teman-teman ya. Dan ya ketika yang namanya software engineer itu semakin membutuhkan peluang gitu kan ya, proses interview itu bisa banget dipakai buat serangan gitu ya teman-teman ya. Dan ya serangan cyber itu tuh ya bisa banget dimulai dari kalimat yang sangat sederhana, itu adalah please clone this repository and run it locally. Jadi sekali lagi yang sering saya katakan, selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.